tentang materi ini ya. Jadi untuk dua pertemuan hari ini dan berikutnya akan dibahas tentang hubungan struktur, kelarutan, dan aktivitas biologis obat ya. Sama ya dengan materi-materi medis lainnya. Ini juga masih hubungannya sebenarnya masih fisika kimia ya. Kan fisikolah misalnya ya. Jadi ada hubungan tentang parameter fisikokimia obat ya. Di situ ada lipofilik, elektrolit, dan sterik. Dan khususnya di sini mungkin kita akan melihat tentang hubungannya tentang kelarutan ya, khususnya di sini di kelarutan ya, terhadap aktivitas obatnya. Sama ya, kelarutan juga hubungannya dengan perubahan struktur ya, efek dari adanya perubahan struktur di sini ya. Mungkin kalau kita sudah sama, tetap hubungannya pasti kita akan melihatnya ke struktur, otomatis kita akan melihat ke struktur organik yang hubungannya ya. Di sini khususnya memang kelarutan pasti kelarutan ke air ataupun kelarutan ke lemak ya. Kalau itu hubungannya dengan membran ya, membran biasanya kelarutan di lemak biasanya ya. Salah satu fisikokimia yang kita pahamkan log P ya. Log P itu kan koefisien partisi lemak air ya. Secara umum kan sudah kita pelajari lah ya, sudah kita pelajari pengaruh log P secara umum terhadap aktivitas biologis suatu obat ya. Sama, jadi walau perubahan sedikit apapun di struktur akan berpengaruh terhadap fisikokimia ya. Salah satunya kan di kelarutannya. Kalau kita hubungkan dengan konformasi struktur, otomatis dia akan berpengaruh terhadap interaksi terhadap reseptornya ya, karena perubahan sedikit akan merubah fisikokimianya, otomatis akan berpengaruh terhadap interaksi terhadap reseptornya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang struktur, kelarutan, dan aktivitas biologis obatnya. Mungkin yang kita di organik ya, salah satu yang mungkin gugus OH ya, pengaruhnya gugus OH. Jadi kalau struktur yang banyak mengandung gugus OH, otomatis dia akan lebih larut air ya, lebih larut air. Kemudian kalau struktur yang kurang gugus OH, ya, dia akan lebih larut ke lemak, ya, lebih lipofilik ya. Itu mungkin salah satu yang kita paham itu. Biasanya kita modifikasi juga otak-atiknya di situ ya. Biasanya kan senyawa ataupun struktur kita ini akan kita desain lebih larut ke airnya ataupun lebih larut ke lemaknya ya. Biasanya salah satunya ya dengan menambahkan OH ataupun gugus-gugus karboksilat biasanya. Itu yang biasa kita tambahkan di modifikasi untuk kelarutan. Bisa OH yang diperbanyak ataupun karboksilat ya. Karena itu akan berpengaruh terhadap strukturnya yang akan menambah kelarutan, terutama di kelarutan ke airnya, kelarutan ke airnya. Kenapa sih penambahan gugus itu berpengaruh terhadap kelarutan ya? Salah satunya mungkin kelarutan di air ya. Kita harus ingat teori di organiknya ya. Salah satu faktor kenapa kalau ada gugus OH ataupun gugus CO ya, gugus karbonil akan meningkatkan kelarutan di airnya salah satunya. Yang berperan kalau kita berbicara tentang kepolaran, tentang kelarutan di air kan interaksi hidrogen ya. Salah satunya akan menambah adanya interaksi hidrogen dengan adanya gugus OH ataupun karbonil CO ya. Itu akan kemungkinan ini masih teori secara umum ya, teori secara umum akan memungkinkan muncul interaksi hidrogen ya. Jadi akan dimungkinkan lebih mudah ya timbul ataupun muncul interaksi hidrogen. Interaksi hidrogen makin banyak akan meningkatkan kelarutan ya. Jadi kalau kita lihat ada struktur
kemungkinan ada OH-nya lebih banyak ataupun gugus karbonilnya banyak, ya otomatis dia akan bisa memungkinkan ikatan hidrogennya juga akan lebih banyak lagi, ya. Efeknya otomatis kelarutan ke airnya ya akan lebih mudah, ya. Begitu juga sebaliknya, struktur yang cuman adanya itu karbon-karbon C, ya nggak ada sama sekali mungkin apa itu namanya gugus-gugus polarnya, dia akan lebih larut ke lemak, ya. Apalagi kalau makin panjang, ya makin panjang ataupun makin banyak atom C-nya, otomatis dia akan makin larut ke lemak, ya. Makanya secara umum modifikasinya itu, ya, kalau kita pengen lebih larut lemak, otomatis kita tambahkan gugus hidroksilnya ataupun bisa juga menambahkan karbonilnya, ya. Kalau kita menurunkan, otomatis kita akan menghilangkan beberapa gugusnya. Sebaliknya lah, ya, kalau kita akan menaikkan, kita akan menambahkan gugus hidroksil ataupun karbonil. Kalau biar berkurang kelarutan airnya, otomatis harus dihilangkan, ya. Itu secara umum, ya, kalau kita memodifikasi di kelarutan, yang pasti hubungannya dengan struktur, ya. Karena di sini khusus kita bahas tentang struktur, ya, kemudian pengaruhnya terhadap kelarutan, otomatis juga akan berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat, ya. Karena secara umum log P itu kan makin naik, ya, akan makin aktivitasnya, ya. Tapi biasanya ada batasnya, ya. Biasanya ada batasnya sampai C berapa kira-kira akan naik aktivitasnya sampai optimum, baru C setelah aktivitasnya optimum dia akan turun, ya. Ada batasnya, ya. Makanya ada biasanya kita pelajari, ya, kira-kira senyawa ini kalau C-nya ditambah masih meningkat nggak aktivitasnya. Kalau ternyata makin meningkat, kita coba modifikasi penambahan di C-nya. Tapi biasanya ada batasannya. Kalau berbicara hubungan log P ataupun panjangnya rantai, biasanya ada batasnya. Sampai berapa sih C-nya atau panjangnya optimum aktivitasnya, setelah itu akan turun, ya. Itu secara umum teori di medicinal di desain khususnya hubungannya dengan kelarutan. Ini beberapa yang akan coba kita mungkin jelaskan sedikit, ya. Yang pertama mungkin tentang aktivitas biologis senyawa seri homolog, ya. Ini ada N-alkohol, ya, jadi alkohol yang rantai lurus, ya. Ada alkyl resorcinol, ada alkyl fenol, ada alkyl kresol, ya. Ini yang sebagai antibakteri, ya. Kemudian juga ada ester asam para aminobenzoat, ya. Ini sebagai anestesi lokal, ya. Kemudian ada alkyl 44 stilbenediol, ini sebagai hormon estrogen, ya. Kemudian juga kita coba melihat tentang hubungan koefisien partisi dengan efek anestesi sistemik, ya. Jadi ini yang salah satu yang pengaruhnya besar ini sih biasanya obat-obat yang sistem saraf pusat, ya, SSP, ya, CNS, ya, atau CNS, ya, ataupun SSP, susunan saraf pusat, ya. Ini biasanya sangat erat hubungannya dengan log P, ya. Log P-nya yang tinggi biasanya dia akan lebih ke efek anestesi, ya. Cuman ada batasnya, ya. Biasanya kalau struktur senyawa obat yang mendekati 2 log P-nya, dia akan makin aktif efek anestesinya ataupun obat efek susunan sistem saraf pusatnya. Setelah dia log P-nya lebih dari 2, biasanya aktivitasnya akan turun, ya. Ini bisa kita lihat dari teorinya Wolff dan Featherstone, ya. Kemudian juga ada teori dari Pauling, ya. Kemudian juga kita coba sedikit jelaskan tentang prinsip dari Ferguson, ya. Tetap hubungannya dengan struktur kelarutan aktivitas obat, ya. Kemudian berikutnya kita hubungkan dengan model kerja obatnya. Yang pertama itu dengan senyawa berstruktur yang tidak khas, ya. Ini seperti pada obat anestesi sistemik, ya, sama insektisida, ya. Jadi struktur itu ada yang khas dan tidak khas kalau kita lihat, ya.
Makanya ada istilah apa itu namanya similaritas ya. Similarity kalau bahasa Inggrisnya. Kesamaan di struktur ya. Jadi ada yang struktur yang khasnya. Kemudian ada tadi berikutnya senyawa berstruktur khas ya. Seperti pada obat-obat anti kanker, anti malaria sampai ke diuretik ya. Ini beberapa mungkin yang akan coba kita jelaskan tentang struktur, kelarutan dan biologis obat. Ini contoh beberapa gugus ya yang kita coba kita pelajari mungkin di medisinal ya, yang ada di sini ada gugus hidrofilik ya, lipofilik ya. Ini misalkan ini hidrofilik ya, ini yang kuat ya. Ini contohnya OSO2, ONA, COONA, ya, min SO2, Na, kemudian OSO2H ya. Biasanya emang kalau yang lebih hidrofilik itu lebih larut air ya. Jadi biasanya di situ ada O-nya ya. Ada O-nya ataupun ada NH ya. Biasanya ciri khasnya itu. Ciri khasnya itu. Jadi kalau struktur yang lebih dia hidrofilik ya atau lebih ke air, kemungkinan di situ ada N ataupun O ya. Ciri khasnya biasanya itu. Di situ ada N atau O baik dalam bentuk hidroksil ya ataupun karbonil ya ataupun bentuknya N ataupun NH. Karena itu salah satu dua atom atau gugus yang kemungkinan interaksi hidrogennya akan muncul kalau di suatu senyawa ada atom atau gugus itu. Makanya kalau kita lihat di sini ya, yang paling kuat ya hidrofiliknya, larut lemaknya yang ini ada O, ya. Ada gugus karbonil karbat O-nya. Apalagi kalau O-nya makin banyak, sama ya pengaruhnya. Kalau O-nya makin banyak, otomatis dia kemungkinan interaksi hidrogen makin banyak. Kemungkinan akan juga lebih larut ke air ya. Jadi kalau kita bandingkan antara senyawa A, B, C, D ya, kalau dilihat misalkan senyawa A cuma ada satu gugus. Oh, senyawa B cuma ada 2, senyawa C misalkan ada 5. Otomatis yang larut ke air yuk, yang atom O-nya lebih banyak ya, yang senyawa yang C-nya. Kita harus ingat organiknya ya. Ini hubungannya dengan intinya kalau kita berbicara struktur itu teori organiknya harus diingat ya. Itu teori organik ya. Hubungannya dengan teori organik ya. Jadi memang kalau kita berbicara struktur kita nggak bisa melupakan teori dasar tentang organiknya, gitu, kepolaran ataupun kelarutan. Ya. Itu pengaruhnya ya interaksi hidrogen, ada nggak ya interaksi hidrogen. Nanti juga akan berpengaruh terhadap mungkin titik leleh, titik didihnya, ya. Itu mungkin pengaruh kedua, efek dari ada enggaknya ikatan hidrogen selain kepolaran kelarutan, kepengaruh titik leleh, titik didihnya. Ya. Ini hidrofilik yang kuat, sedang. Kemudian ini contoh beberapa ikatan tak jenuh ya, ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3 ya. Ini akan lebih ke lipofilik ya, karena nggak ada atom O ataupun N ya, dia akan lebih ke cuman adanya itu rantai C. Makin panjang rantai C otomatis akan susah ke airnya, akan susah larut airnya. Dia akan lebih ke lipofilik ya. Lipofilik ya, rantai hidrokarbon alifatik ya, alkyl aryl hidrokarbon polisiklik. Ini hubungan sifat hidrofilik dan lipofilik dari senyawa ya, secara umum ini dari Coral Kopas 70 ya. Ini senyawa hidrofilik ya. Ini hubungannya dengan misalkan ini ya. Jadi kalau makin ke kiri ya, dia akan lebih ke larut ke air ya. Makin ke kanan ya, dia akan lebih larut ke lemak ya, karena senyawanya lipofilik ya. Hubungannya makin kecil ya lipofiliknya ya, dia akan lebih susah larut air. Tapi dia
lipofiliknya makin besar ya, dia akan lebih ke larut ke dalam lemaknya akan makin besar ya. Ini secara diagram hubungan antara hidrofilik, lipofilik, senyawa. Aktivitas biologis senyawa seri homolog. Ini hubungannya dengan panjangnya, ya. Panjangnya rantai C. Kalau kita berbicara di struktur organik, rantai yang panjang dan rantai yang cabang juga akan beda ya. Pengaruhnya akan beda. Jika bentuknya cuman rantai lurus ya, tapi kita bentuk menjadi bercabang, lipofiliknya ataupun hidrofiliknya juga akan berpengaruh ya, akan berpengaruh walaupun jumlah atom C-nya sama. Ya, itu kan yang kita sebut sebagai isomer kan, isomer. Jadi rumus kimianya sama ya, cuman beda di struktur posisinya ya. Itu kan kalau kita di organik namanya isomer ya. Jadi rumus kimianya sama ya, C-nya sama, H-nya sama, cuman beda di strukturnya. Mungkin satunya rantai lurus C7 ya, kemudian satunya ada cabangnya 1, kemudian ada cabangnya 2. Itu beda lagi, akan berpengaruh juga terhadap kelarutan ya, terhadap kelarutan. Jadi jangan cuma melihat sama-sama C-nya C7 ya. C7 ini bentuknya rantai lurus atau ada cabangnya. Bisa kita bandingkan ya, bisa juga kita bandingkan. Ya. Harus ingat organiknya lagi. Kalau materi sadanya? Ini lah. Pastri, tolong dimatikan itunya. Terima kasih. Suatu senyawa seri homolog, itu senyawa yang sama ya, homolog sama ya. Suatu senyawa seri homolog sukar terdisosiasi ya. Jadi terlarut ya, rantai panjang ya. Jadi kalau kita di kimia dasar ya mungkin kenal tentang ionisasi sama dengan terdisosiasi. Misalkan HCl akan terionisasi ataupun terdisosiasi menjadi H+ ya. Misalkan HCl H+ menjadi Cl-. Itu mudah terdisosiasi atau terionisasi ya. Jadi mudahnya dia itu membentuk positif negatif ya. Itu artinya terionisasi atau terdisosiasi. Kalau senyawa seri homolog akan lebih susah terdisosiasi, membentuk plus sama negatif ya. Intinya kalau yang mudah terdisosiasi kan senyawa-senyawa asam kuat ya, basa kuat ya, itu mudah terdisosiasi ataupun terionisasi ya. Golongan senyawa obat biasanya kan golongannya itu asam lemah, basa lemah, jadi akan mengurangi dia itu mudah disosiasinya. Jadi biasanya golongan agak susah terdisosiasi. Tapi kalau ada atom yang kemungkinan dia akan bisa, otomatis akan menambah sifat efek ionisasinya ya. Kemudian perbedaan struktur ya hanya menyangkut perbedaan dari jumlah dan panjang rantai atom C-nya ya. Jadi di seri homolog biasanya yang membedakan ini jumlah atom C-nya ya, ataupun panjang rantai C-nya ya. Itu seri homolog maksudnya itu ya. Maksudnya seri homolog itu. Jadi sama, cuman yang membedakan itu jumlah atom C ataupun panjangnya rantai C-nya. Itu yang kita sebut sebagai seri homolog. Ternyata intensitas efek biologisnya ya tergantung juga pada jumlah atom C-nya atau panjang rantai C-nya. Ya. Ini contohnya ya senyawa yang seri homolog ya. Ini pada N-alkohol ya, kemudian pada alkyl resorsinol, alkyl fenol, sama alkyl kresol ini sebagai antibakteri ya. Bisa kita pelajari misalkan khusus yang senyawa-senyawa N-alkohol misalkan ya, misalkan kalau kita mau kita pelajari ya, misalkan ada heptanol ya. Kalau kita pengen mempelajari ya, coba heptanol yang rantai lurus ya, kemudian kita bandingkan
sama-sama yang heptanol ya, cuman ada cabangnya satu mungkin ya, kemudian kita bandingkan sama ada cabangnya dua ya. Coba kita bandingkan, mungkin bisa juga secara in silico ataupun secara lab basah, coba kita bandingkan juga nggak apa-apa ya. Jadi kita akan tahu hubungannya, sama-sama C-nya sama, satunya lurus, satunya cabang, ada cabang satu, ada cabang dua. Gimana sih pengaruhnya terhadap antibakteri misalnya? Ya, bisa kita pelajari ya. Salah satu yang kita pelajari di medicinal kan itu ya. Ini yang khusus tentang seri-seri homolog ya. Kemudian yang kedua ada ester asam para aminobenzoat ya. Ini biasanya sebagai untuk anestesi lokal ya. Kemudian pada struktur alkil 44 stil benediol. Ini biasanya hormon estrogen. Ini contohnya ya, yang sudah dipelajari dari struktur ini, hubungan sifat kelarutan dalam lemak dan aktivitas antivirus ya. Ini sudah dikerjakan ya, sudah diteliti ya, makanya biasanya di medicinal kan itu ya, beberapa hal yang sudah dikerjakan, diteliti, akhirnya ada kesimpulannya, hubungannya gimana sih perubahan-perubahan struktur terhadap aktivitasnya. Biasanya yang kita pelajari dalam penelitian apa itu namanya medicinal kan itu, kita coba merubah mungkin di gugus-gugus sampingnya pengaruhnya terhadap aktivitasnya. Kita biasanya pelajari di situ ya. Ini salah satu contoh aja, sifat kelarutan dalam lemak hubungannya terhadap aktivitas antivirus ya, dari isatin ya. Ternyata aktivitas antivirusnya turun ya. Misalkan ini ya, dia mencoba menambahkan beberapa pengaruh gugus ya, mulai dari dia modifikasi di aromatik ya. Jadi kalau kita ingat apa itu namanya, ingat teori modifikasi ya, mungkin sudah dipelajari tentang modifikasinya teorinya Topliss. Sudah belum? Halo? Teori Topliss sudah dibahas belum? Sudah sempat pernah dipelajari? Kelas A PC-nya siapa? Halo? Kelas A, PC-nya ada nggak? Ada, Pak. Siapa namanya? Siti Nurleli, Pak. Siti Nurleli. Sudah belajar tentang modifikasi apa itu nama senyawa penuntun yang sudah diketahui aktivitasnya. Salah satu mungkin teori Topliss. Sudah dipelajari belum? Setahu saya belum ya, Pak. Belum. Oh, belum dipelajari teori Topliss ya. Nggak apa-apa ya. Mungkin mengingatkan kembali ya. Mungkin ada, ntar mungkin akan coba kita juga jelaskan ya tentang teori modifikasi senyawa penuntun yang sudah diketahui aktivitasnya ya. Salah satunya ini. Salah satunya fokusnya modifikasi di cincin aromatik ya. Kalau kita belajar tentang teori Topliss ya. Kalau ada aromatik bisa kita modifikasi ya dengan beberapa struktur di teori Topliss itu. Karena akan berpengaruh terhadap lipofilik, elektronik, dan sterik khususnya ya. Ini. Jadi menempel di posisi mana akan berpengaruh terhadap aktivitasnya. Ya. Tadi efeknya terhadap lipofilik, elektronik, steriknya. Kalau di Sadler ini dia cuman mempelajari sekitar 6 gugus saja. Yang pertama ini 7 COOH ya. Kemudian ada 5 OCH3, ada 4 CH3, ada 4 Cl, ada 6 Cl, ada 7 Cl. Ya. Kemudian setelah dihitung kelarutan dalam klorofomnya ya, jadi klorofom kan lebih ke nonpolar ya, lebih ke lemak ya. Setelah dipelajari, ternyata kelarutan di misalkan 7 COOH, kelarutan di klorofomnya 0. Kemudian 5 OCH3, 3. Jadi makin ke bawah ya, ternyata kelarutan apa itu namanya kelarutan di dalam klorofomnya dia akan meningkat. Ini ya. Jangan lupa posisi juga akan berpengaruh ya. Kalau kita modifikasi di
cincin aromatik posisi juga akan berpengaruh ya. Misalkan kita sama-sama menempelkan di posisi ini ya dengan gugus COH di posisi 7, ya, kemudian di posisi 6, di posisi 5. Ini akan biasanya juga akan pengaruhnya di kelarutan kadang-kadang ya. Apalagi kalau hubungannya dengan aktivitasnya ya, akan berpengaruh juga ya. Jadi walaupun yang ditempelkan gugus yang sama ya, kemudian tapi posisinya beda, itu juga akan berpengaruh, ya. Itu ya. Ini hubungan kelarutannya dalam kloroform, kelarutan dalam lemaknya. Kemudian kita hubungkan dengan aktivitas antivirusnya ya. Kalau kita hubungkan ya, ternyata makin dia itu lebih mudah larut lemak ya, dia akan aktivitas antivirusnya juga akan secara angka akan meningkat ya. Secara angka akan meningkat ya. Cuman kalau kita berbicara aktivitas biasanya itu angkanya besar, belum tentu dia artinya itu lebih aktif ya. Kalau di sini kan kalau kita baca ya, hubungan sifat kelarutan dalam lemak dan aktivitas antivirusnya turun dari ISAT-nya. Ya, ini. Jadi ternyata dia angkanya beda sama ini. Kalau di kelarutan dalam kloroform dia akan meningkat ya. Angkanya makin besar artinya itu meningkat kelarutannya dalam lemak ya. Tapi kalau dalam antivirusnya ya angkanya makin besar, maksudnya itu dia aktivitasnya akan turun ya. Hubungannya dengan kelarutan lemak antivirus hubungannya berarti kontradiksi ya. Makin ke lemak dia akan turun. Jadi grafiknya turun, bukan grafiknya naik ya. Itu ya, walaupun secara angkanya itu naik, tapi pembacaan di antivirusnya dia akan turun. Ya. Sama ya kalau di aktivitas kan biasanya ada yang sifatnya itu angka mutlak ya. Ada yang sifatnya itu dibacanya sebagai logaritma ya. Ada yang sifatnya bacanya seper logaritma. Ya. Jadi harus kita lihat ini bentuknya angkanya apakah bentuk angka mutlak, logaritma, seper dari logaritma. Biasanya di aktivitas di kimia medisinal kan itu bentuknya angka mutlaknya, ataupun bentuk logaritmanya, ataupun seper dari logaritmanya. Ini ya, kalau kita jelaskan dari hubungan tadi ya, makin panjang rantai atom C ya, jadi makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar ya. Ini akan terjadi perubahan sifat fisiknya ya. Jadi akan menimbulkan efek perubahan sifat fisik, ya. Terutama di sifat fisiknya. Ya. Mungkin kalau di modifikasi isosterik ya, kan mungkin sudah dipelajari modifikasi isosterik. Salah satunya ini akan berpengaruh terhadap fisik, lebih banyak ke fisiknya, ataupun ada pengaruh sedikit ke kimianya. Kan biasanya kan itu yang akan berubah, fisikanya atau kimianya, ataupun dua-duanya. Lebih ke fisikanya yang banyak, ataupun penambahan di sifat kimia yang akan merubah juga. Ya, biasanya kan itu yang berubah, fisik sama kimianya. Cuman di sini ya lebih ke sifat fisik yang akan lebih berubah. Ya. Salah satunya di titik didih ya. Kemudian di berkurang kelarutannya dalam air ya. Kemudian peningkatan dari koefisien partisi lemak air ya. Kemudian di tegangan permukaan dan kekentalan juga akan meningkat ya. Ini pengaruh dari makin panjang rantai atom C. Kemudian juga kalau kita hubungkan dengan aktivitasnya, ternyata akan meningkat aktivitas biologisnya sampai tercapai aktivitas maksimal ya. Ini ya harus dipahami ini, sampai tercapai aktivitas maksimal.
Walaupun hubungannya makin panjang rantai C dia makin aktif, tapi ada batasnya sampai berapa C dia optimum, habis itu dia akan turun. Ya. Biasanya hubungannya itu kalau yang seri homolog, hubungannya itu. Jadi ada batasnya sampai C berapa dia aktif, setelah itu dia akan turun. Kemudian jika panjang rantai atom C terus ditingkatkan ya, akan terjadi penurunan aktivitas secara drastis ya. Sama intinya grafiknya parabolik ya. Grafiknya parabolik. Makin meningkat, ada titik paling atas ya dia akan turun. Jadi hubungannya grafiknya parabolik ya. Kalau kita mengingat kembali tentang pelajaran HKSA ya, itu HKSA-nya Hans yang bisa mempelajarinya. Kalau dari model pendekatan dari Free Wilson kan nggak bisa mempelajari kalau hubungan HKSA-nya itu parabolik. Jadi makanya hubungannya biasanya kalau kita hubungan dengan HKSA ya hubungan kuantitatif struktur aktivitas itu modelnya Hans bisa mempelajari hubungan ini ya, parabolik. Kemudian karena makin bertambah jumlah atom C ya makin berkurang kelarutan senyawa dalam air ya. Kebalikannya, lemaknya makin meningkat, otomatis kelarutan airnya akan makin turun ya. Berarti kelarutan dalam cairan ekstraseluler ya atau CES ya, cairan ekstraseluler juga berkurang ya. Kelarutan senyawa dalam cairan ekstraseluler berhubungan dengan proses transport obat ke sisi kerja. Jadi ada hubungannya, ada hubungannya dengan kelarutan senyawa dalam cairan ekstraseluler berhubungan erat terhadap proses transport obat ke sisi aktif dari reseptornya. Ya. Jadi obat kimia yang kelarutan dan koefisien partisi lemaknya air ya merupakan sifat fisik. Ini penting ya dari senyawa seri homolog untuk dapat menghasilkan senyawa aktivitas biologisnya. Jadi hubungannya sangat penting kalau kita pelajari tentang di seri homolog ya. Sekali lagi, ini yang sedang kita bicarakan seri homolog, yang rantai lurus ya. Kita meniadakan ada cabang atau enggaknya ya. Kalau ada cabang beda lagi ya. Kalau ada cabang beda lagi. Ada pengaruhnya terhadap lipofiliknya ataupun kelarutan di airnya ya. Itu ya. Yang kita bicarakan sekarang ini hubungannya seri homolog yang rantai lurus. Yang rantainya rantai lurus ya. Kalau kita bandingkan yang ada cabangnya itu beda lagi. Itu beda pembahasan lagi. Ini ya. Ini contoh hubungan ya dari hubungan kelarutan dan aktivitas antibakteri dari N-alkohol primer ya terhadap kuman Bacillus typhosus ya. Jadi TB ya, tipes ya dan Staphylococcus aureus. Dari grafik ini bisa kita lihat ya. Ini adanya dari grafik terlihat adanya garis kejenuhan ya di C ya. Senyawa di bawah garis kejenuhan menunjukkan bahwa pada kadar tersebut larut jenuhnya dapat menyebabkan efek ke antibakteri. Kemudian kalau di atas garis kejenuhan senyawa tersebut tidak mempunyai kelarutan yang cukup untuk memberikan efek antibakteri. Kemudian di titik potong antara garis aktivitas senyawa seri homolog ya, dan garis kejenuhan tergantung pada daya tahan dari bakterinya. Ya, kadang-kadang kalau kita berbicara tentang bakteri kan ada sifat dia sudah resisten ya. Kalau kita hubungan dengan resisten ya, itu terlalu lama-lama juga biasanya bakteri akan resisten juga itu, akan kebal juga ya. Ini memang kalau kita berbicara tentang bakteri biasanya itu tadinya aktif cuma lama-lama dia ternyata punya sifat mungkin ada mutasi di sekuennya yang akan dia
mengakibatkan dia suatu saat dia akan resisten ataupun kebal terhadap obat. Ya, jadi mampu dia biar obatnya itu nggak masuk ataupun merusak dari proteinnya. Ya. Akhirnya nggak aktif lagi obatnya, ya. Resisten. Biasanya kan itu misalkan kalau tuberkulosis kan kadang ada resistensi juga terhadap obat. Banyaklah obat-obat yang akhirnya resisten di bakterinya. Kemudian bakteri yang lebih kebal, ya, resisten, ya, ini membutuhkan kadar lebih tinggi ya untuk membunuhnya, sehingga titik potong terjadi lebih awal ya. Ini kalau berbicara di bakteri, ini ada resisten, salah satu yang mungkin tuberkulosis ya. Ada banyak bahasan tentang resistensi, MDR ya, resisten ya. Jadi kalau ternyata udah kebal, dia butuh kadar yang lebih tinggi lagi itu loh. Kalau ternyata bakterinya itu sudah lebih kebal, makanya pengen biar tetap aktif, kadarnya yang ditingkatkan, yang ditingkatkan. Salah satu caranya itu. Salah satu caranya kalau dimodifikasi, molekul obatnya harus dimodifikasi ya, biar obatnya nggak mengenal lagi di senyawa awalnya, maka dimodifikasi secara molekularnya. Kalau nggak dimodifikasi molekul, otomatis kita mau nggak mau harus menambah di kadar obatnya. Salah satu di medicinal dimodifikasi aja molekulnya, modifikasi lagi, didesain lagi modifikasinya biar bakterinya nggak mengenal lagi senyawa yang dia terima. Ya, di medicinal biasanya kita modifikasi aja, biar cuma butuh waktu kan kalau modifikasi. Ini contoh yang seri homolog ya. Ini seri homolog yang N-alkohol ya, yang rantai lurus ya, jadi golongan-golongan alkohol ya, yang rantai lurus ya. Seri homolog N-alifatik alkohol primer ya. Ini primer ya, primer berarti kalau kita golongkan berarti di ujung ya, OH-nya ada di ujung. OH-nya ada di ujung. Seri homolog N-alkohol alifatik alkohol primer ya. Jadi kita harus ingat kembali ya, kalau di alkohol kan ada klasifikasi alkohol primer, sekunder, tersier. Kita harus ingat lagi alkohol primer itu apa sih ya, alkohol sekunder itu apa sih, alkohol tersier itu apa sih ya. Jadi kita akan bisa mengikuti ya, alkohol primer ya, OH-nya itu di ujung. OH-nya itu di ujung ya. OH-nya itu terikat sama C yang mengikat C lainnya, satu C lainnya. Itu namanya alkohol primer. Makanya biasanya dia itu di ujung ya. OH-nya di ujung. Itu namanya alkohol primer. Pada jumlah atom C1 sampai C7 ya, menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Bacillus typhus yang makin meningkat ya, dan mencapai maksimal pada jumlah atom C pada 8 ya. Jadi pada kasus dengan typhus ya, aktivitasnya optimum pada jumlah C-nya itu 8 ya. Setelah C8 ya, dia akan turun aktivitasnya secara drastis ya. Jadi mulai C1 sampai C8 grafiknya aktivitas ke Bacillus typhus dia akan naik terus ya. Optimumnya pada C8. Kalau kita tambahkan 1 C menjadi C9, dia akan turun. Tambah lagi jadi C10, dia akan drastis akan turun ya. Hubungannya parabolik lah, hubungannya parabolik. Ada titik tertinggi, habis titik tertinggi tercapai dia akan rendah. Ini kalau pada kasus aktivitasnya pada Bacillus typhus ya. Beda lagi kalau ternyata pada Staphylococcus aureus ya, aktivitasnya mencapai maksimal ya
pada C5 ya. Jadi kasusnya beda bakteri juga akan beda lagi pengaruhnya ternyata ya. Pengaruhnya ternyata beda lagi ya. Jadi di Bacillus typhosus optimumnya C8, kemudian di aureus ternyata dia C5 sudah sudah optimum. C6 dia akan turun ya. Gitu ya. Ini mungkin hubungannya dengan sifat dari membran bakterinya. Hubungannya kalau kita lebih ke molekuler biologinya lagi, hubungannya mungkin lebih ke sifat membran biologi yang ada di bakterinya. Yang membedakan antara typhosus sama aureus. Kenapa di typhosus itu C8 optimum, kemudian di aureus ternyata C5 dia sudah optimum. Ini mungkin hubungannya dengan karakteristik di membran sel yang ada di bakterinya. Mungkin di sini enggak saya akan menjelaskannya enggak sampai ke situ ya, enggak sampai ke situ karakteristiknya. Itu mungkin orang biologi lagi mungkin yang bisa membedah membran sel dari typhosus sama aureusnya. Kalau kita bandingkan pasti di situ, pasti hubungannya ke situ. Ini ya beberapa contoh ya. Beberapa contoh ini dari tabel 5.3 misalkan ya, aktivitas antibakteri N-aliphatic alkohol primer terhadap Bacillus typhosus ya. Ini dari Ferguson yang mempelajari ya. Jadi rantainya rantai lurus dari R, OH ya, OH-nya di ujung. Dia mempelajari mulai dari metil, etil, jadi metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, ke deksil ya. Jadi sampai ke 10 ya. Ini kadar bakterisidalnya ya. Ini mulai dari C1 metil ya, metil itu C1 ya. Etil itu C2 ya. Heksil itu C5, heptil C7 ya, oktil itu C8 ya. Ternyata dari kadar bakterisidalnya dari mulai yang apa itu namanya metil 10,8, etilnya 4,86 ya. Makin panjang rantainya dia ternyata mol per liternya dia akan makin turun, ya. Kemudian ini hubungannya dengan log per C-nya, konsentrasi log per C-nya biasanya konsentrasinya. Kemudian tabel 54-nya ya, ini hubungan koefisien fenol ya. Beberapa turunan dari 4 alkyl resorsinol terhadap typhosa ya. Ini dari Suter. Dia mempelajari R-nya itu di sisi ini aja ya, yang ditempelkan di posisi aromatik 4 ya, posisi 4 R ini dia merubah menjadi mulai dari induknya itu ini ya. Jadi R-nya belum dimodifikasi, baru dia modifikasi menjadi propilnya, R-nya diganti propil, ya R-nya ganti butil, isobutil, N-pentil, isopentil. Ini dia pelajari ya. Kemudian dia baca pengaruhnya terhadap koefisien fenolnya. Ternyata induknya ini resorsinol 0,4, kemudian propilnya 5, kemudian N-butilnya 22, isobutilnya 15, ya, 33, 24 nih. Ini beberapa perubahan pada modifikasi dari Suter di typhosa. Ini mungkin juga bisa kita pelajari sebenarnya ya. Kalau kita mau mempelajari ini aja bisa kalau di medisinal sebenarnya ya. Misalkan kita mempelajari apa itu namanya struktur apa, kemudian kita coba panjangkan struktur, tambahkan C-nya, dibaca tentang mungkin yang kita pelajari mungkin kelarutannya terhadap lemaknya ataupun kelarutan terhadap airnya ya. Itu bisa kita analisis ya. Kemudian
rantai alkohol yang bercabang. Tadi yang seri homolog ya, rantai lurus ya. Ini yang alkohol yang bercabang ya. Beda lagi hubungannya. Alkohol sekunder dan tersier ya mempunyai kelarutan dalam air lebih besar ya. Nilai koefisien partisi lemak ini kelarutan airnya akan lebih besar ya kalau dia itu sekunder tersier ya. Jadi dia akan lebih besar ya dibandingkan sama rantai alkohol yang lurus ya. Jadi kalau dibentuk menjadi alkohol yang sekunder tersier, dia akan lebih larut ke air lebih mudah. Kemudian nilai koefisien partisi lemak airnya otomatis kebalikannya ya. Jadi kalau strukturnya suatu struktur lebih mudah larut air, otomatis kelarutan lemak airnya dia akan turun ya. Kemudian nilai koefisien partisi lemak air ya lebih rendah dibanding alkohol primer ya, sehingga aktivitas antibakteri juga akan lebih kecil, kecil. Ini ya. Jadi kalau rantai alkoholnya bercabang ya, khususnya alkohol yang sekunder tersier ya, efeknya dia akan mempunyai kelarutan dalam air lebih besar. Ya. Efeknya nilai koefisien partisi lemak airnya akan lebih rendah dibanding alkohol primernya ya. Efeknya aktivitas antibakterinya akan lebih kecil. Ini teori secara umum ya. Teori secara umumnya ini. Cuma kadang-kadang ada perkecualian kalau kita berbicara di in vitro-nya. Contohnya ya aktivitas N-heksanol ya. Ini aktivitas N-heksanol 2 kali ya, lebih besar dari heksanol yang sekunder dan 5 kali lebih besar heksanol yang tersier. Ya. Jadi N-heksanol ya. Jadi ini aktivitasnya 2 kali lebih besar daripada heksanol sekunder, 5 kali lebih besar yaitu kalau kita bandingkan sama heksanol yang tersier ya. Karena tersier kan lebih larut ke airnya dia. Otomatis akan lebih berkurang lagi ke aktivitas ataupun lebih berkurang lagi kelarutan di lemaknya, otomatis aktivitasnya juga akan lebih kecil lagi. Ini ya, ini hubungannya. Jadi N-heksanol 2 kali lebih besar dari sekunder, 5 kali lebih besar dari yang tersier. Kemudian beda lagi kalau juga adanya ikatan rangkap ya. Nih, adanya ikatan rangkap juga akan meningkatkan kelarutan dalam air dan akan menurunkan aktivitas antibakteri. Intinya kalau kita hubungkan dengan aktivitas antibakteri, jadi struktur yang lebih mudah larut air, dia akan turun aktivitasnya, gitu ya. Intinya kita harus punya salah satu kuncinya intinya. Harus kita pahami yang lebih larut air turun aktivitasnya ataupun yang lebih larut lemak naik aktivitasnya. Ya. Kalau kita paham di salah satunya, kita akan ingat terus ya, ingat terus jangan jangan salah paham itu. Jika larut air gimana, jika larut lemak gimana, jangan salah, jangan bolak-balik ya. Satu aja yang kalian pahami ya. Kalau larut lemak akan lebih aktif di antibakterinya, ya. Otomatis kebalikannya. Larut lemak otomatis kelarutan airnya dia akan turun. Ya. Otomatis ya. Itu ya. Jadi satu aja kalian paham biar nggak salah di pemahamannya. Ini hubungannya dengan ikatan rangkap ya. Jadi ada ikatan rangkap dia akan meningkatkan kelarutan dalam air. Otomatis kelarutan lemaknya dia akan turun. Efeknya otomatis aktivitas antibakterinya juga akan turun. Kemudian alkohol dengan berat molekul yang besar ya. Contohnya setil alkohol ya. Praktis tidak larut dalam air ya. Sehingga tidak berkhasiat sebagai antibakteri ya. Ini contoh alkohol yang berat molekulnya besar ya. Contohnya pada setil alkohol ya. Ini praktis dia tidak larut dalam air. Sehingga walaupun masih dalam golongan alkohol ya. Cuman BM-nya besar, C-nya
C-nya banyak, ya, C-nya banyak. Ya, dia lebih praktis tidak larut dalam air ya. Log P-nya kan tinggi dia. Kalau kita ingat, dia otomatis log P-nya akan sangat cukup tinggi dia. Ya sudah melebihi dari log P dari batas optimumnya. Makanya dia sampai tidak berkhasiat. Ya. Itu ya. Kalau kita hubungkan. Walaupun dia ternyata tidak larut air, jadi kan log P-nya otomatis dia log P-nya yang cukup tinggi, otomatis dia kayaknya sudah melebihi dari log P yang optimum. Makanya dia sampai tidak punya aktivitas di antibakterinya. Ini contoh grafik ya yang sudah dipelajari dan diteliti, aktivitas antibakteri seri homolog 4 N-alkyl resorcinol terhadap Bacillus typhus ya. Ini dari yang X-nya jumlah atom C rantai ya. Ini homolog ya, rantai lurus ya. Ini makin naik dari C1, C2, C3, C4, C5 dia naik. Dia batasnya ternyata di C6 dia optimum ya. Koefisien fenolnya. Setelah itu dia turun drastis. Ya. Pas naik mulai dari 0, C1, C2 kan enggak drastis naiknya. Setelah optimum dia turun drastis. Jadi kalau dari grafik ini, C9 sudah enggak aktif lagi ya. C9 otomatis dia sudah enggak punya aktivitasnya. Mulai dari C8 sudah berkurang sama sekali aktivitasnya. Otomatis C9, C10, C11 otomatis nggak punya aktivitas sebagai antibakteri karena sudah sangat jauh dari titik optimumnya. Nah, ini contoh yang dipelajari pada seri homolog 4N-alkyl resorcinol pada Bacillus typhus. Kemudian 2 seri homolog 4N alkyl resorcinol ya. Ini pada aktivitas antibakteri terhadap Bacillus typhus. Tadi ya. Ini mencapai maksimum pada jumlah atom C6 ya. Ini yang tadi contoh grafik tadi ya. Jadi seri homolog pada 4N alkyl resorcinol ya. Terhadap Bacillus typhus ya mencapai aktivitas maksimal dia pada C-nya itu 6 ya. Kemudian pada Staphylococcus aureus ya, dia mencapai maksimal itu pada C9. Pada C9. Ini beberapa contoh data penelitian lagi ya dari beberapa turunan ya, Bisa kalian pelajari hubungannya mulai dari hubungan log P ya atau dengan IC50-nya, dengan aktivitasnya ya. Misalkan dari tabel 5.6 ya. Misalkan kita pelajari ini ya. Ini dari cincinnya ya, mulai dari dia mempelajari cincinnya ya. Siklobutil ya. Di siklo ini. Jadi dia mempelajarinya fokus di sini, di siklonya. Siklo berapanya gitu loh. Mulai dari siklobutil, siklopentil, sikloheksil, sikloheptil ya sampai siklododesil ya. Dipelajari di sini. Cuma mempelajari di sini hubungan mulai dari siklobutil sampai siklododesil ya. Dia pelajari strukturnya, kemudian dia pelajari log P-nya. Ya. Log P-nya akan meningkat terus ya. Kalau log P otomatis makin panjang dia akan makin meningkat itu. Itu kan sifat log P kan itu. Makin kemungkinan rantainya makin jumlah C-nya makin banyak akan makin meningkat log P-nya ini. Ya kan? Log P-nya akan meningkat terus ya. Tapi kalau kita IC50-nya ya dari IC50-nya ya ternyata yang ada tadi 85 dia akan paling aktif ya. Habis itu
IC50-nya besar lagi, meningkat lagi. Ya. Kalau IC50 kan yang makin aktif dia itu makin kecil. Ya. IC50 itu kalau makin kecil dia akan makin aktif ya. Jadi nilainya makin kecil, otomatis aktivitasnya makin aktif dia. Itu namanya IC50. Artinya kan konsentrasi dia menghambat 50% ya IC50. Ya. Setelah siklononil dia akan turun aktivitasnya. Ini dari analog kolesis tokinin. Ya. Kemudian yang seri homolog ester asam vanilat. Ya. Ini dari tabel hubungan struktur seri homolog ester asam vanilat dan aktivitas antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus. Ini ester asam vanilat ya. Ini dari dia mempelajari cuma yang ditempelkan mulai dari C1 ya, metil, etil, N-propil sama isopropil ya. Jadi yang dipelajari ini ya, mulai dari C1, C2, N-propil sama isopropil ya. Dia pelajari koefisien fenol terhadap Staphylococcus aureusnya. Kalau secara angka ya dia makin meningkat ya. Setelah N-profil dia akan turun drastis ya angkanya. Itu ya. Ini hubungannya dengan koefisien fenol terhadap Staphylococcus aureus dari ester asam vanilat ya. Jadi prinsipnya kalau kita berbicara struktur ya, struktur antara yang satu sama yang lain otomatis pengaruhnya akan berbeda ya. Sekarang yang kita pelajari ini struktur serinya siapa? Tadi serinya alkohol ya. Kemudian sekarang serinya dari asam vanilat, kemudian tadi lagi berbicara tentang resorsinol. Itu pengaruhnya akan beda juga pengaruhnya di struktur terhadap koefisien fenolnya ataupun kelarutan di airnya ataupun ke efek aktivitasnya ya. Jadi nggak bisa di generalisir ya. Jadi kita sekarang berbicara di mempelajari struktur yang mana perubahan-perubahan. Jadi beda struktur otomatis akan berbeda juga pengaruhnya. Cuman secara umum ya pasti peningkatan atom C ya ataupun panjangnya rantai akan meningkatkan log P-nya lipofiliknya ya. Keaktivitas biasanya akan naik, cuman ada batasnya. Ya. Itu secara umum. Cuma masing-masing struktur akan punya batas sendiri-sendiri ya, akan punya batas sendiri-sendiri. Sampai C berapa dia optimumnya. Kemudian 4, seri homolog ester asam para hidroksibenzoat ya. Ini kalau kita lihat struktur dari asam para hidroksibenzoat ya. Ini dari tabel ini ya. Hubungan perubahan struktur seri homolog ester asam para hidroksibenzoat. Ini dengan nilai koefisien partisi dan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus ya. Beda lagi ntar kalau kita pelajari penelitiannya terhadap bakteri lainnya ya, bakteri lainnya. Kalau yang di sini kan data dari Staphylococcus aureus. Mungkin kalau pada bakteri yang jenis lainnya akan beda lagi pengaruhnya, Ini contohnya ya. Ester dari para hidroksibenzoat ya, mulai dari C1, C2 ya, metil, etil, N-propil, isopropil, alil, butil, bensil ya. Secara umum pasti koefisien partisinya ya log P-nya akan meningkat ya. Log P-nya pasti akan meningkat ya. Log P-nya akan meningkat. Ya. Log P-nya akan meningkat. Cuman kalau kita hubungkan dengan koefisien fenol terhadap aureusnya ya akan terjadi fluktuasi ya sesuai dengan hubungannya. Makin log P akan naik aktivitasnya, cuman ada batas optimumnya. Ya, kalau sudah mencapai titik optimum, dia akan turun lagi aktivitasnya. Ya. Sama ini ya, mulai dari ini akan meningkat terus nilainya ya, sampai titik 12 ya. 12 mulai 15 dia turun. Kalau ini fluktuasi dia.
kalau di struktur ini ternyata dia fluktuasi. Dia akan meningkat, ya, kemudian dia akan turun, ya, dia ternyata akan meningkat lagi. Ini mungkin masih datanya belum bisa kita belum kita simpulkan, ya, karena titik optimumnya belum bisa kita simpulkan. Jadi bisa kita pelajari rantai yang lebih panjang lagi sebenarnya, karena pengaruhnya masih fluktuasi. Ya, apalagi mungkin kalau kita pelajari strukturnya, ternyata dia mempelajarinya juga campuran, ya, campuran, ada yang rantai lurus, kemudian ada yang cabang 1, cabang 2, ya, kemudian ada yang bentuknya ini alil butil bensil, ini bensil, ya, otomatis akan beda lagi pengaruhnya. Ya, kalau bensil kan sudah bentuknya aromatik, ya, bentuknya aromatik, ya, jadi akan beda lagi, ya, akan beda lagi. Ya. Cuman kalau secara organik kita harus sudah paham, ya, kenapa bensil kok nilainya segini, ya, kita harus sudah bisa di logika, ya, sudah bisa di logika, karena bensil ya dia akan lebih lebih non polar lagi kalau ada bensilnya. Makanya ini kan koefisien partikel kan sangat meningkat tajam, ya. Makanya organik, ya, karena kita berbicara struktur obat, ya, berbicara struktur senyawa organik, otomatis di organiknya harus kita paham tentang pengaruh di kelarutan, kepolaran, titik didih, titik leleh, ya. Itu harus kalian benar-benar pahami, jangan masih salah paham tentang pemahaman di struktur pengaruh terhadap kelarutan, kepolarannya. Kemudian berikutnya hubungan koefisien partisi dengan efek anestesi sistemik. Ini dari Overton dan Meyer. Ini menyatakan 3 postulat yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa. Ini dikenal dengan teori lemak, ya, dari Overton dan Meyer. Muncul teori lemak, ya. Yang pertama, senyawa kimia yang tidak reaktif dan mudah larut dalam lemak, ya. Contohnya ether, hidrokarbon dan hidrokarbon terhalogenasi, ya. Terhalogenasi berarti hidrokarbon yang ada Cl-nya, yang ada Br-nya, yang ada F-nya itu namanya terhalogenasi. Ini dapat memberikan efek narkosis pada jaringan hidup sesuai dengan kemampuannya untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. Kemudian teori yang kedua, efek terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak, ya, seperti sel saraf, ya. Makanya kalau di obat-obat SSP, ya, sistem saraf pusat, ya. Kalau yang sudah kita pelajari di medicine biasanya batasnya itu 2, ya. Jadi mendekati 2 log P-nya dia akan optimum aktivitasnya. Kalau senyawanya log P-nya di atas 2, dia akan turun aktivitas SSP-nya, sistem saraf pusatnya. Hubungannya dengan ini sel-sel yang banyak mengandung lemak. Kemudian efisiensi anestesi atau hipnotik, ya, tergantung pada koefisien partisi lemak air atau distribusi senyawa dalam fasa lemak dan fasa air jaringan. Semulanya ada hubungan antara koefisien partisi dengan aktivitas anestesi lemak air, ya. Kemudian kekurangannya tidak dapat menjelaskan mekanisme kerja obat, kemudian tidak dapat menjelaskan kenapa obat yang memiliki koefisien partisi lemak air tinggi tidak selalu memiliki efek anestesi. Ini beberapa kekurangan dari teorinya Overton dan Meyer. Itu, ya. Itu mungkin kalau untuk hari ini sampai hubungan koefisien partisi dengan efek anestesi sistemik. Mungkin itu, ya, untuk hari ini cukup. Mungkin kita lanjutkan tentang materi hubungan struktur, kelarutan, sama aktivitas. Kita lanjutkan minggu depan, ya.
Kalau ada pertanyaan, mungkin sebelum saya tutup, silakan. Aldi Pak belum ke absen. Siapa baru join toh? Enggak, dari tadi Pak, dari awal. Ini di sistem sudah ada, tapi Ya tadi pas beres absen, joinnya terlambat dikit. di sistem berarti udah ada di sistemnya. Udah ada kelas B. Udah ada. Kelas apa Aldi ini? Kelas B Pak. Kelas B. Ada lagi nggak yang belum absen tadi? Udah semua? Ada pertanyaan nggak dari materi tentang struktur, ya, kemudian hubungannya dengan kelarutannya, hubungannya dengan aktivitasnya. Ya. Tadi sudah ada beberapa. Ini baru sampai ternyata baru sampai slide 15, nggak apa-apa ya. Ntar kita lanjutkan lagi ya. Masih sekitar 15-20 slide mungkin untuk pertemuan minggu depan. Masih hubungannya struktur, kelarutan sama aktivitas biologis. Ada pertanyaan nggak? Atau cukup? Pak izin bertanya boleh? Sedikit. Silakan. Tentang mungkin di luar ini ya Pak. Kan ada namanya kode RCSB di situ tuh kayak ada 1M atau yang lain. Nah, ada namanya Maaf, expression. kurang jelas apa tadi? Di RCSB Pak tentang itu, yang kode. Oh, ya. Di situ kan ada namanya expression system ya Pak. Nah, rata-rata itu isinya itu tentang Escherichia coli, entah itu misalkan aktivitasnya sebagai anti kanker atau yang lainnya. Nah, pengaruhnya itu apa ya Pak? Kenapa nggak bakteri lain gitu Pak? Di bagian itu fungsinya expression system itu untuk apa gitu Pak? Nah, biasanya itu kan kalau yang ada di RCSB kan sebenarnya hasil dari lab basah ya. Hasil dari lab basah yang dipelajari sama peneliti yang mengerjakan itu. Banyak sebenarnya. Kadang kalau kalian cari-cari mungkin ada yang mempelajari di ekspresi lainnya. Cuman memang kalau kalau kita kebutuhan kita ya, kalau kebutuhan kita sesuaikan kita butuhnya di mana sebenarnya. Kita butuh kalau memang dia adanya di manusia lebih baik yang Homo sapiens. Tapi kalau ternyata misalkan di bakteri, otomatis bakterinya aja yang diambil nggak apa-apa. Misalkan tadi Escherichia coli juga nggak ada masalah. Intinya itu mah yang dipelajari sama peneliti yang upload data di RCSB gitu loh. Yang mempelajari pasti banyak, bukan cuma di Escherichia coli gitu loh. Cuman kita belum menemukan data itu loh. Berarti bergantung ya Pak? Artinya sebenarnya datanya itu ada, cuman mungkin kalian belum menemukan yang sesuai dengan, atau misalkan kalian butuhnya yang bukan di Escherichia coli, ternyata kalian baru menemukan yang lainnya gitu loh. Kalian cari lagi gitu loh. Soalnya data di RCSB mah insya Allah sudah sangat banyak, jadi tergantung keseriusan kita itu mencarinya. Banyak penelitian mungkin yang mempelajari di yang lainnya gitu loh, yang lainnya ya. Itu karena banyak datanya di RCSB itu. Karena itu kan data hasil penelitian itu loh, data hasil penelitian. Tapi biasanya emang dia itu statusnya masih banyak yang masih di skala apa ya, di skala ya tadi kayak bakteri Escherichia coli, skalanya masih skala in vitro, masih skalanya masih inilah. Itu mungkin. Ya, cuman mungkin kalau kalian ternyata butuh di bakteri yang lainnya, insya Allah ada, cuman ya itu butuh waktu kalian mencarinya lagi. Insya Allah banyak datanya di RCSB. Karena kan mungkin sudah ribuan jutaan kan datanya. Cuman kita belum langsung menemukan data yang selain itu mungkin. Ya. Itu mungkin kalau secara data mah, insya Allah ada datanya. Misalkan kalau kita nggak butuh Escherichia coli ya, butuh ya ekspresi lainnya. Ada sebenarnya. Ya. Cuman kita butuh waktu lagi mencarinya gitu. Itu aja kalau hubungannya dengan database yang ada di internet mah. Yang penting kita mau mencarinya, insya Allah ada, kemungkinan ada. Karena datanya sudah ribuan jutaan. Itu mungkin. Baik, kalau Pak. Dari saya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang dari lainnya? Pertanyaan? Pak, izin menanyakan soal terkait praktikum. Iya.
Silakan. Mengapa pada nilai validasi docking, nilai RMSD-nya harus kurang dari 2? Dan apakah ada teknik khusus pada saat memperoleh nilai RMSD kurang dari 2 selain daripada ngira-ngira? Gimana Pada saat tadi? dockingnya, Pak. Yang terakhir itu apa tadi? Apakah ada teknik khusus pada saat grid box untuk memperoleh nilai RMSD kurang dari 2 selain daripada ngira-ngira? Apa merah-merah? Kurang terdengar ya? Daripada mengira-ngira, Pak. Oh, mengira-ngira. Akhirnya merah-merah. Kalau teori RMSD kan di teorinya ya, RMSD kan itu kita harus tahu juga ya, teori RMSD itu dihitung dari apa sih itu. RMSD kan jarak ya, jarak dari struktur di awalnya sama dia diposisikan kembali ke posisi awal. Dia punya jarak berapa gitu loh. Ya. Itu namanya kan RMSD kan, root mean square deviation ya. Jadi jarak di struktur dia awal tempatnya sama dia ditambahkan redocking, dia akan kembali lagi ke posisi awal dengan jarak berapa, itu namanya RMSD ya. Makin dia makin kecil, ya otomatis dia makin makin bagus validitasnya. Kenapa 2? Ya. Kalau di statistik ya, kalau kita berbicara statistik biasanya kan ada nilai pembatasan ya, ada nilai pembatasan. Ini karena Pak sudah mungkin sama peneliti mungkin sudah dipelajari gitu loh, sudah dipelajari validitasnya ya. Nilai berapa sih yang kira-kira RMSD itu kalau kita hubungan sama binding, kalau dikomputasikan salah satu mungkin sama binding afinitasnya ya. Perubahannya efeknya terhadap binding afinitas itu benar ya. Benar dan errornya itu sedikit itu loh. Setelah dipelajari ternyata mungkin pas validitas harus maksimal 2 nih. Kalau validitasnya kita misalkan RMSD-nya misalkan 3, 4, 5, ternyata kalau kita tetap pakai di uji in silico, dia akan lebih bias lagi mungkin binding affinity-nya, ataupun kalau kita hubungkan lagi dengan aktivitas di in vitro-nya. Ya. Intinya gini ya, semua teori di komputasi sebenarnya kesimpulan dari penelitian sebenarnya ya. Kesimpulan dari penelitian yang sudah dihasilkan, akhirnya data yang ada disimpulkan itu. Ternyata pas validitas RMSD yang memungkinkan itu 2. Kalau setelah 2 kemungkinan kalau kita tetap pakai untuk uji senyawa kemungkinan akan bias itu loh. Akan kesalahannya akan besar kalau kita tetap memaksa kita pakai untuk uji-uji komputasi selanjutnya ya. Itu ya intinya, makanya udah ada ketentuan RMSD itu lebih baik di bawah 2. Sebenarnya bukan, makanya kan nggak harus pasti itu, bisa aja 2. Biasanya ada yang menyatakan 3 ya, biasanya ada yang menyatakan, cuma banyak yang lebih ke 2 ya, banyak yang menyatakan lebih batasnya itu 2, ringnya itu 2 sampai 3 ya. Maka kalau saya memang itu namanya lebih mencoba-coba ya, kalau masih 2 lebih sedikit nggak masalah, lebih masih bisa kita masih bisa kita otak-atik di grid box-nya gitu loh, gitu ya. Kemudian gimana caranya kita biar pas mau menurunkan RMSD-nya itu nggak cuman mengira-ngira aja ya. Yang saya pelajari belum ada jurnal tulisan memang yang mempelajari fokus ke situ sebenarnya ya. Setiap binding site, setiap reseptor biasanya kita sendiri yang harus bisa menyimpulkan sebenarnya ya. Misalkan saya mempelajari misalkan reseptor 3-RT ya. 3-RT itu kita harus tahu ciri khasnya gitu loh. Kita harus tahu ciri khasnya. Kalau misalkan kita pertama punya RMSD 3 gitu ya. Kalau kita pengen turun minimal biasanya 3 kali lah kita coba. Misalnya kita naikkan sebesar gini. Kita lihat perubahannya. Naik atau turun ya. Kemudian yang kedua kita coba lagi. Naikkan atau turunkan. Perubahannya gimana.
Yang ketiga, kita coba lagi kenaikan penurunan gridbox-nya. Perubahannya gimana? Dari 3 ini biasanya kita bisa menyimpulkan. Ya. Kalau kita merubah kayak gini, akan efeknya naik atau turun RMSD. Biasanya kita itu minimal 3 kita harus menyimpulkan dari yang kita coba. Ya. Jadi kita harus bisa menyimpulkan sendiri. Minimal kalau saya itu 3 percobaan lagi. Ya. Misalkan yang pertama saya validasi ya. Ternyata apa itu namanya lebih besar dari 2. Minimal kita harus punya 3 lagi, 3 percobaan lagi tuh validasinya. Setelah 3 validasi coba kita gridbox-nya, biasanya kita bisa menyimpulkan, oh berarti kayak kalau kasusnya kayak gini, berarti saya harus segini nih gridbox-nya. Itu ya. Intinya beda beda kode, kita harus beda pelajarannya gitu. Jadi nggak bisa menyamakan di reseptor kayak gini harus kayak gini nih. Di reseptor gini harus kayak gini. Enggak. Jadi kadang-kadang kasus kalau di komputasi biasanya itu kayak tadi ya. Struktur seri homolog di N-alkohol, gimana kasusnya di resorsinol, gimana kasusnya kemudian di para amino benzoat, gimana kasus kayak gitu di komputasi, di medisinal biasanya gitu. Per kasus ya, dibacanya per kasus, bukan generalisir secara umum. Ya. Begitu juga di PDB Bank, di kode ya. Kode itu yang kita harus bisa menyimpulkan sendiri ya. Kalau kita merubah di posisi gini gridbox-nya efeknya gimana? Makanya minimal biasanya 3 kali kita ulangi gitu loh. 3 kali kita ulangi, kita amati gitu loh. Kalau kita merubah ke sini, posisinya gridbox-nya naik turun. Posisi ke sini naik atau turun. Posisi ke sini naik atau turun. Habis itu kita bisa menyimpulkan, oh berarti kalau biar nilainya 2 mah, berarti posisinya harus kayak gini. Ya. Biasanya kalau saya gitu, lebih dari 3 biasanya kita sudah bisa menyimpulkan, oh berarti harus segini nih gridbox yang harus kita posisikan. Ya. Itu ya. Jadi per kasus ya. Jadi per kasus kita harus bisa mempelajari karena binding site-nya kan beda-beda. Ya. Satu reseptor sendiri kan kadang-kadang binding site-nya beda-beda ya. Apalagi kalau kita bandingkan mengkondisikan dari apa itu kode reseptor yang lainnya akan beda lagi binding site-nya. Ya, harus kita bisa menyimpulkan secara kasus yang berbeda lagi. Ya. Itu ya intinya kita yaitu tadi kalau percobaan sama aja dilebas salah. Kalau pertama kita punya data yang jelek, otomatis kita mau nggak mau harus mengulangi lagi, pasti akan kita kesimpulkan di akhir akan kita kesimpulkan yang kalau kita biar datanya bagus harus gimana? Karena kita sudah punya menyimpulkan, kita sudah punya data itu loh, kita punya data bukan cuma 1 ya. Kita bisa menyimpulkan data kan kalau kita punya minimal 3 data ya, minimal 3 atau 4 data. Jangan cuma punya 1 data. Kalau punya cuma 1 data perlakuan kita nggak bisa menyimpulkan harus diapakan nih kasusnya itu ya minimal 3 data kalian catat perubahannya gimana baru setelah itu kita bisa menyimpulkan oh berarti kalau dalam PDB ini biar nilainya segini harus diturunkannya itu berapa kalinya itu kalau pengalaman saya berbicara pengalaman karena secara jurnal belum saya baca secara detail mungkin tadi baik RMSD-nya ya ataupun cara mempelajari tentang gimana sih caranya menurunkan gridbox. Terus terang saya belum menemukan jurnal yang menulis itu. Saya berbicara pengalaman biasanya pengalaman saya gitu harus diulangi 2 kali 3 kali baru kita bisa membaca oh berarti kasus PDB ini harus saya turunkan atau naikkan berapa kalinya gitu. Itu yang sudah saya pelajari itu, yang sudah saya kerjakan biasanya gitu. Ada lagi? Atau masih ada lagi? Konfirmasinya silakan. Cuman yang harus dipahami, pertama pada saat kita mencari PDB, diusahakan ya, kalau bisa mencari resolusi yang, ya tadi, resolusinya yang bagus dulu. Ya, masih di bawah 3 lah ya. Kalau bisa makin resolusi makin kecil makin bagus ya. Kalau di awal kita sudah pakai PDB yang kodenya itu yang resolusinya tinggi, ya risikonya yaitu pas validasi kita yang agak kesusahan, ya karena resolusinya sudah tinggi gitu loh, otomatis validasinya kita yang butuh waktu, ya. Gitu ya. Jadi kalau sebisa mungkin di awal kita cari PDB yang memang resolusinya bagus lah, memenuhi syarat lah, ya. Di batasan-batasan ya 2-3 maksimalnya.
Itu ya. Cuman kalau mau mencoba yang misalkan punya mendapatkan PDB yang resolusinya 5, mau mencoba juga nggak apa-apa gitu. Ada masalah. Kalau kita bisa mendapatkan validasi yang bagus itu loh. Namanya kan percobaan makan harus dicoba, nggak apa-apa gitu loh. Walaupun data awalnya jelek, kita coba juga nggak apa-apa. Kalau kita bisa mendapatkan gradebook yang bagus dari resolusi yang tinggi. Itu kalau dari pengalaman saya. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Ada lagi atau cukup? Cukup? Mungkin itu aja ya untuk pertemuan hari ini tentang struktur, kelarutan, sama aktivitas ya. Makasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai ke pertemuan berikutnya masih bahasan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.